Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa. Nah, hari ini aku mau bikin cilok bakar. Ini adonan cilok ya pemirsa. Tadi tidak sempat aku videoin. Nah, ini bahannya tepung terigu, tepung tapioka, tapi aku tidak pakai ukuran timbangan ya pemirsa, cuma aku kira-kira aja, cuma pakai feeling. Nah, tadi itu tepung terigu aku kasih bawang bubuk, lada bubuk, terus aku kasih penyedap royco, garam, terus aku kasih daun bawang sama seledri. Nah, untuk rasa bisa kita icip ya, kalau kurang asin ditambah dengan garam, kalau sudah pas tidak perlu ditambah dengan garam lagi. Nah, ini aku uleni. Tadi itu tepung terigu dikasih air panas ya pemirsa, terus aku uleni, terus aku baru tepung acinya masuk. Nah, ini aku uleni pakai tangan ya, biar tahu kalis atau belumnya untuk tepungnya. Nah, ini aku tambah tepung aci lagi karena masih agak lembek ya. Ini tambah telur ya teman-teman. Aku ini tidak pakai telur karena nggak ada telur di rumah, karena belum belanja beli telur. Ini aku pakai bahasa gado-gado ya, campur Jawa campur bahasa Indonesia, sembuh pokoknya ya. Nah, ini aku uleni sampai kalis. Kalau kita uleni pakai centong itu kayaknya kurang gimana gitu. Nah, ini aku uleni terus. Nah, setelah kalis baru kita bentuk ciloknya. Ambil sejumput cilok atau sejempol jari tangan, kita bulet-buletkan. Nah, untuk besar kecilnya terserah teman-teman ya, mau besar boleh, mau kecil juga boleh. Nah, ini kita bulat-bulatkan terus, nggak harus bulat ser ya teman-teman. Nah, pokoknya sebisa kita bikinnya. Ya, beginilah teman-teman konten saya. Aku sering bikin cilok seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di rumah lagi nggak ada cemilan atau lagi nggak ada apa-apa, aku bikin cilok seperti ini buat cemilan di rumah. Nah, ini terus kita bulet-buletkan. Aduh, rasanya ngantuk ya teman-teman, bangun dari subuh, kalau siang nggak bisa tidur. Terus kita bulet-buletkan ya teman-teman. Pokoknya ini resep saya ini tanpa timbangan, tanpa ukuran, jadi saya cuma perkiraan gitu saja. Kalau bisa juga ditimbang, tapi saya kelamaan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya jadinya cuma seperti ini, karena tepungnya nggak ada seperempat lagi, paling sekitar 200 graman. Nah, ini kita didihkan air. Ini tadi airnya aku kasih sedikit minyak goreng ya teman-teman.
biar tidak menempel pada wadahnya nanti kalau waktu direbus. Nah, ini kita tunggu mendidih dulu airnya. Setelah mendidih, kita masukin adonan ciloknya. Ini cilok tepung ya teman-teman, tanpa daging, tanpa telur. Pokoknya ya bisa buat cemilan sendiri lah, tidak untuk dijual. Kalau dijual ya dikasih daging ya biar enak. Nah, kita masukkan sampai habis ya teman-teman. Ini aku masukkan semua, tidak 2 kali, langsung aku masukin semua. Pelan-pelan airnya, karena kalau kita masukin airnya muncrat. Bahasanya muncrat apa ya? Keluar ikut ke atas kalau nggak pelan-pelan masukinnya. Kita masukin dulu. Aku sering bikin seperti ini ya teman-teman, cemilan kalau nggak ada cemilan. Tapi kalau kebanyakan nggak baik juga sih, makan terus. Kita masukin semua ciloknya. Nanti kalau sudah mengapung ciloknya, itu tandanya ciloknya sudah matang. Kita masukin semua ciloknya. Kayaknya sedikit ya teman-teman, tapi ya lumayan sih. Nah, sudah masuk. Kita tinggal nunggu ciloknya mengapungnya. Ini saya aduk ya teman-teman, ya tidak menempel sama wadahnya. Biarpun dikasih minyak, kadang yang bawah itu masih menempel. Dapurku ini dapur ala kadarnya ya teman-teman, karena saya di perantauan, tinggal di Bali, jadi dapurnya tidak sebagus kayak seperti rumah sendiri. Nah, kita aduk ciloknya. Ciloknya sudah mengapung. Kita ambil ciloknya, kita aduk. Ini nanti tidak aku kukus lagi ya teman-teman, soalnya mau aku bakar. Itu ini langsung aku bakar. Ini sebelum aku bakar, aku kasih sambal kacang dulu. Ini sambal pecel ya teman-teman, kemarin aku bikin sambal pecel sendiri, terus aku punya ide mau aku bikin cilok bakarnya pakai sambal pecel. Nah, ini aku kasih kecap biar manis, nggak pedes sih teman-teman sambal pecelnya, karena aku nggak ada yang pedes. Kita aduk dulu sama kacangnya.
Hujan satenya. Kita pakai sujen sate ya teman-teman, buat masuk jelaknya. Aku kandang sendiri dapat ya teman-teman, nggak ada yang videoin. Ini aku pakai nosis atau tripod. Ini ditusuk-tusuk pakai tusuk sate. Ini aku kasih isi 3, kasih 3 karena ini masih panas ya teman-teman, jadi aku nggak pakai tangan buat masukin tusukannya karena tembalnya masih panas, sendoknya masih panas aku terus aku kasih isi 3 biji, 4 biji juga boleh, sesuka hati. Aku kasih 3 biji aja. Kita tusuk lagi. Biarpun nggak pakai telur, nggak pakai daging, tapi tetap jeleknya empuk ya. Ya apa enak, jelek nggak pakai daging, nggak pakai telur, enak aja kalau menurut saya ya teman-teman. Nah, terus sesudah itu kita lumuri pakai sambal kacangnya. Nah, ini aku panasin pakai teflon panggangan BBQ ya teman-teman ya. Biasanya aku pakai arang teman-teman, tapi ini aku lagi nggak ada arang. Ini aku kecilin kompornya rasa panas. Kita panggang di atas teflon. Kita lumuri lagi pakai sambal kacang. Mungkin panggangan seperti ini lebih praktis ya teman-teman. Tapi untuk rasanya sama pakai arang, kalau menurut saya lebih nikmat pakai arang untuk bakarannya. Lebih praktisnya, lebih cepatnya memang pakai teflon yang seperti ini. Nah, ini kita bakar dulu, jangan lupa dibolak-balik ya biar nggak gosong. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, biar nggak terlalu gosong. Ini ciloknya sudah matang.
kita bersihkan sisa-sisa minyak kacangnya tadi ya. Kita olesi lagi. Kita panggang lagi. Kita olesi bersama lagi ya. Lalu kita panggang lagi. Nah, tada, ini cilok bakarnya sudah jadi. Mantul, mantap betul. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman, cilok bakarnya. Lanjut, ini aku mau bikin jus alpukat. Nah, ini aku masih ada sisa alpukat separuh ya teman. Nggak ada satu biji, nggak ada satu buah, cuma separuh aja, tapi ini bisa jadi jus yang kental. Nah, ini aku ambil alpukatnya bagus ini teman-teman, nggak busuk kok. Ini aku ambil pakai sendok alpukatnya, aku taruh di blender. Ini nanti aku manisnya nggak pakai gula ya teman-teman, aku cuma pakai sedikit aja. Itu pun nanti sudah manis. Aku nggak begitu suka manis-manis atau terlalu manis. Kita kasih ke blendernya dulu alpukatnya. Setelah itu kita kasih susu. Ini aku kasih sedikit aja ya teman-teman. Kita kasih susu. Cukuplah saya seperti ini. Nah, setelah itu kita kasih lagi pakai es batu. Ini es batu aku kepuk-kepuk ya teman-teman. Kita hancurkan es batunya, terus aku kasih air, sedikit air. Sedikit lagi ya. Setelah itu siap untuk di blender. Nah, ini kita blender dulu ya. Blender sampai blender.
aja. Nah, dan ini kita buka dulu tutupnya, terus kita tuang ke dalam gelas. Wih, segernya jus alpukat ya teman-teman. Kalau di sini alpukat lumayan mahal ya teman-teman. Kalau di sini alpukat 1 kilonya 45. Di sini Kalimantan ya teman-teman, nggak ada yang murah, semua mahal. Nggak seperti di Jawa ya teman-teman. Nah, lanjut aku kasih susu coklat. Kalau jus alpukat menurut aku sih pakai susu coklat, itu lebih nikmat. Nah, aku kasih susu coklat, aku tambah pakai susu coklatnya ya teman-teman, biar lebih nikmat. Korep ini teman-teman susunya. Nah, ini jus alpukatnya, segar, nikmat pol, segar, apalagi dengan cuaca yang panas. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.